Hanya bermodalkan jahe, kunyit, sama serai. Rutin kopi aja. Saya berapa kali dapat, tadi mungkin teman-teman yang sempat baca di feed saya itu saya juga takjub banget, ada ibu-ibu, dia mungkin cerita ke bapak-bapak, itu kan yang email itu seorang perempuan. Dia cerita bahwa rambutnya bisa tumbuh lagi gitu. Hanya bermodalkan dia minum jahe, kunyit, sama serai. Kemudian jahe, kunyit, serai ini dia minum masuk ke badannya, tapi jahe, kunyit, serainya dia balurin ke kepalanya. Dan rambutnya tumbuh, Masya Allah, sebulan. Nah, itu yang saya katakan sarana prasarananya. Termasuk yang mungkin juga baru umur 30 tahun sudah banyak uban. Sekarang kan banyak orang yang begitu kan. Ya masih muda tapi sudah ubanan. Mungkin kita berhusnuzon dia sering baca surat At-Takwir gitu kan. Takut dengan kiamat. Ya tapi husnuzon yang lain mungkin banyakkan gorengan, siapa tahu kan. Atau makanan nggak sehat. Karena makanan nggak sehat sekarang pasti menyebabkan tubuh kita missing elektron. Yang kita sebut dengan inflamasi salah satunya. Jadi inflamasi itu dari makanan-makanan sehat. Jadi gini, makanan yang kita makan itu bisa menjadi radikal scavenger-nya badan kita kalau dia masih pure, masih alami, masih sehat. Dia bisa jadi radikal scavenger. Tapi kalau dia sudah tidak banyak mengalami pengolahan, banyak mendapatkan aditif, pasti akan menyebabkan masalah di badan. Ya. Jadi kalau kita sudah kayak begini, maka pikir baik-baik. Makanan tadi yang kita makan kira-kira bikin masalah nggak? Kalau bikin masalah ke badan, jangan makan. Kita sudah tahu bahwa maaf, mie instan nggak sehat. Misalkan. Ya, jadi mungkin kalau acara kayak begini ya jangan disiapin mie instan. Nggak ada kan? Panitia mana? Semoga nggak ada. Ya, jadi jangan disiapin mie instan. Kemarin waktu haji itu kan saya lihat tuh kan bertaburan mie instan. Impor dari Indonesia. Ya. Coba diimpor yang sehat-sehat gitu ya. Yang diimpornya ya kayak begitu. Ya tapi gimana kita mau ngomong juga nggak bisa. Akhirnya ya maksud saya tuh kita yang bisa membatasi Bapak sekalian. Tiba-tiba ada teman waktu kemarin haji itu subhanallah, dia lagi di maktab gitu kan, dia ambil gelas, dia buka soda, cuish, mau tuang gitu. Waktu dia mau minum saya bilang gini, antum tahu nggak? Satu gelas soda yang ente minum itu kan asamnya luar biasa. Itu butuh sekitar 30 gelas air zam-zam untuk menetralkan, saya bilang. Serius loh ini. Satu gelas, satu botol lah gitu kan. Kita pernah nyobain masalahnya. Jadi kita cek gitu kan, pakai pH gitu, dia baru berubahnya itu di 30 gelasan. Gitu. Jadi kalau orang Arab kan makannya, apapun makanannya, minumannya soda. Kenapa? Karena mereka punya sebuah doktrin yang luar biasa. Doktrinnya begini. Jadi kalau dia makan unta, makan kambing itu kan tangannya berlemak tuh. Terus dia cuci pakai soda. Bersih sih memang tangannya tuh. Terus dia bilang, nah lihat, kalau Anda minum soda nanti lemak-lemak di usus juga begitu. Jahil saya bilang. Reaksinya sama reaksi di badan, sama di dalam perut, di tangan sama di perut sama beda tuh. Kopi aja, kopi itu Anda masukin ke mulut sama masukin di belakang beda reaksi loh. Masukin di belakang kan bingung. Ada satu teknik pembersihan usus namanya enema coffee. Kalau mau tahu detail nanti browsing aja tuh. Enema coffee itu bisa Anda kerjakan di rumah. Ya beli kopi organik nanti ya nanti digerinda, digiling, nanti dimasukin pakai ditaruh pakai kayak tempat impusan gitu, nanti ada selangnya, dimasukin ke anus. Ya, dia akan masuk ke anus, nanti dia akan bersihkan usus. Reaksi kopi ketika masuk di bawah sama di atas beda. Kalau dari atas, kopi itu bisa jantungnya berdebar. Dia simpatomimetik. Simpatomimetik itu dia meningkatkan denyut jantung. Tapi kalau dia dimasukkan dari anus, dia parasimpatomimetik gitulah. Jadi dia justru malah bikin relaks jantung, tapi dia bisa
meningkatkan peristaltik. Nah itu, yang menemukan teori ini atau mungkin pola ini namanya Dr. Gerson. Ya. Biasa teman-teman food combining pakai itu banyak tuh. Bisa sendiri di rumah kerjakan, tapi saya agak-agak geli. Kalau saya, kenapa? Daripada pakai begitu, mendingan puasa aja. Kalau saya gitu kan, itu eneman kopi nggak dapat pahala, puasa dapat pahala. Meskipun kalau kita semua niatkan kalau dapat pahala sih ya. Tapi maksud saya itu, Islam itu sudah punya pola detox yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Maka coba mulai sekarang kita terapkan ya. Tadi kan kita bicara tentang tadi ada namanya sholat, ada doa. Kemudian lagi apa? Ada apa lagi? Ada puasa. Ini softwarenya ya. Software itu maksudnya aplikasi yang bisa kita pakai di situ. Ya. Dan yang bikin kita, yang menciptakan kita itu kan Allah. Maka subhanallah tinggal kita optimalkan saja pola-pola ini sebenarnya. Jadi Anda lebih senang berpuasa daripada makan. Anda lebih senang sedikit makan daripada banyak makan. Anda lebih senang makanan sehat daripada makanan nggak sehat. Anda sudah lebih senang untuk sedikit makan daripada berlebihan makan. Pasti sehat, tenang aja. Sederhana banget. Islam tuh sangat low budget dalam urusan kesehatan. Sangat low budget. Ya, makan secukupnya. Bahkan ada hadis Nabi SAW bilang apa? Dia bilang begini, Muslim, mukmin itu ususnya atau makanan bagi seorang mukmin itu bisa untuk 7 usus. Maksud 7 orang bisa makan gitu kan. Berkahnya makanan. Tapi orang kafir, 1 makanan 1 orang. Maka maksudnya apa? Maksudnya bagi kita tuh makanan tuh kalau kita minta berkah dari makanan tadi, maka tidak perlu banyak makan. Ya Allah, cukupkan aku dengan makanan yang aku makan ini secukupnya, ya. Terus nanti dengan makanan ini, ya Allah, semoga aku bisa lebih baik ibadahku kepadamu. Makanya kan didoakan. Ya, seperti itu. Dalam makanan itu ada keberkahan. Ya, maka tadi ada namanya puasa. Ya, ada puasa. Puasanya seperti apa? Ya, kalau rutin saja, misalkan kita bahas tentang puasa Senin Kamis 2 kali 4, 8 sama 3 sebulan. 11 hari sebulan dalam sebulan kita berpuasa. Ya. Dan tenang Bapak sekalian, bagi Anda yang mungkin bagi yang belum suka puasa ya, yakinlah bahwa maghrib itu pasti akan tiba. Tenang aja. Kayak nggak ada maghrib aja, maghrib itu pasti datang gitu loh. Karena biasa tuh mau puasa, setannya datang yang luar biasa. Panas loh, apalagi cuaca ekstrim nih menjelang akhir zaman. Wah, segala macam lah setannya datang. Apalagi pakai dalil, ada satu dalil yang sering banget dipakai tuh. Ada temannya ngajak makan. Betul? Rasul saja. Teman yang tadi lagi tanda kutip jadi setan, tanda kutip. Rasul aja waktu mau berbuka dihidangkan makanan, beliau buka loh. Karena Rasul sering puasa. Ini puasa udah jarang-jarang gitu kan. Gitu. Ya. Itu tools ya, software kalau bahasa saya. Ya, software itu ya tadi, ya aplikasi yang Allah ciptakan dalam bentuk ibadah. Ya. Ada tadi sholat, ada doa, ada puasa, ya. Ada lagi apa? Banyak sebenarnya. Puncaknya adalah haji atau umroh. Haji umroh itu kan nguras semua kan? Yang nguras semua. Bahkan kalau kita baca dalam surat Al-Baqarah itu, wala rofasa wala fusuk wala jidala fil hajj. Ya, haji itu kita nggak boleh rafat, fusuk, ya nggak boleh jidal. Untuk apa? Untuk hatinya ditata. Artinya, kalau seandainya kita bisa merasakan kenikmatan dalam memandang Ka'bah atau mungkin sholat di depan Ka'bah misalkan, maka demikian juga kita harus bisa merasakan itu di sini gitu. Itu kenikmatan. Sehingga nanti apa? Sehingga nanti ada teman mengajak kita makan ini, makan itu segala macam, kita lagi ngaji, lagi doa, lagi apa, kita jauh lebih menikmati itu daripada makanan tadi. Karena makanan itu fisik, dunia. Jangan tertipu. Ya, latihannya gimana nanti? Nah, salah satu latihannya teman-teman bisa coba waktu lagi kondangan. Kan banyak makan tuh. Nah, coba waktu kondangan jangan banyak makan. Tahan di kondangannya. Pulangnya kembali lagi dia. Ya. Saya kemarin kondangan di mana? Di Bandung itu ada saudara nikah gitu. Makanlah. Makan apa? Sukiyaki apa gitu kan. Ambil buah sedikit sama sukiyaki sedikit sudah.
saya mencoba mendidik badan saya untuk tidak tidak antusias dalam urusan makan gitu loh. Itu cara kita mendidik. Sebab apa? Ada satu kata kuncinya. Hunger is the first element of self-discipline. If you can control what you eat and what you drink, you can control everything else. Lapar itu adalah elemen pertama disiplin diri kita. Kalau bisa ngontrol lapar, ngontrol makan, ngontrol minum, Anda bahkan bisa mengontrol ejakulasi Anda saat diranjang bersama istri. Serius. Karena dia mainnya di sini. Kenapa? Maaf, laki-laki itu gampang, kan sensasi perasaan kan, hawa nafsu pengen keluar. Kalau maaf dalam hubungan biologis ya. Jadi dia bisa tahan. Ya, maka dalam Islam itu ketahuan. Jadi kalau suami istri itu dia punya anak itu ketahuan siapa yang maaf keluar duluan. Karena ada hadisnya. Ada yang bertanya Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana cara saya untuk mendapatkan anak laki-laki? Kata Rasulullah, sang suami yang keluar duluan. Kalau dapat anak perempuan, istri keluar duluan. Jadi kalau Anda ketemu yang ada keluarga anak laki-laki semua, nah gitulah. Begitu hadisnya. Ya, tidak masalah, boleh-boleh aja sih. Yang bagus seperti apa? Ya semua bagus, dalam ada itunya. Cuman maksudnya, ya tadi saya katakan, laki-laki itu termasuk juga, saya pesan kepada Anda, terutama yang bapak-bapak nih. Ketika minum air zam-zam, salah satu yang Anda minta sama Allah, ya Allah, berikan aku keperkasaan sebagai seorang laki-laki untuk bisa memberikan kebahagiaan hubungan biologis kepada istri. Itu pahala loh. Karena banyak masalah, bahkan maaf perceraian rumah tangga itu gara-gara suami nggak puas, istri nggak puas. Ya, suami tidak mendapat kepuasan, istri nggak bisa mendapat kepuasan dengan dari hubungan. Sedangkan hubungan biologi suami istri itu suatu yang sangat-sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Seperti apa? Sedekah kan itu kan. Ibnu Abbas ketika bulan Ramadan, ketika beliau selesai puasa, ya buka puasa, sholat ke masjid, habis itu balik ke rumah, langsung jima sama istrinya, karena sedekah. Gitu kan. Jadi, jangan lewatkan momen itu. Dan, jadi Islam tuh saya mengatur semua dengan sangat-sangat luar biasa. Ejakulasi itu salah satunya sih, salah satu yang membuat munculnya endorfin dalam badan, dalam pikiran kita. Endorfin kalau keluar kayak orang dapat morfin, jauh lebih baik pada morfin. Happy-nya luar biasa. Ya, maka laki-laki itu kalau uring-uringan, ya mungkin kurang hubungan sama istrinya. Ya. Maka di surga kan disebutkan coba. Kita diberi kekuatan 50 orang laki-laki coba di surga itu. Karena memang itu bagian. Maka kalau punya istri, ya gunakanlah istrinya dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan. Ya. Dan minta sama Allah, ya Allah jadikan istriku tampak cantik di hadapanku. Meskipun agak bulat-bulat gimana gitu kan. Istrinya juga tahu diri lah. Maksudnya, supaya apa? Supaya kita jadikan ibadah. Jadi buat sekalian, jangan pernah kehilangan momen untuk berbuat baik atau ibadah. Itu aja sebenarnya. Kenapa saya menceritakan tentang itu? Karena memang dalam Islam, rumah tangga itu suatu hal yang sangat-sangat fundamental. Anda ngomong sama temannya kayak begini, misalkan, tadi makan apa? Gitu kan. Teman kita lah. Dapat pahala nggak? Kalau kita tidak ada mengucapkan asma Allah atau nama Allah di sana, hah? Oh iya, pulanglah. Hati-hati ya. Teman saya, sahabat saya, orang tuanya. Jadi, apa tuh namanya? Ngobrol sama teman, saya ngobrol, Pak tadi makan apa gitu kan, dapat pahala nggak dapat. Tapi kalau Anda ngomong begini sama istri, ngomong begitu dapat pahala. Seluruh aktivitas dalam rumah tangga itu pahala. Ya, maka jangan kehilangan momen untuk mendapatkan itu, ya, mengambil peluang pahala tadi dalam rumah tangga. Apapun bentuknya, ngobrol nggak ada juntrungannya sama istri, pahala. Ya, apalagi suami-suami nih, coba mulai buat istrinya bahagia lebih baik. Ya, salah satunya, Mau dikasih tahu? Gak usah lah ya. Coba beliin istrinya tuh baju-baju seksi gitu loh. Beliin. Bahkan Anda bisa lakukan, perempuan tuh sebenarnya dia suka diperhatiin. Ya, coba beliin pakaian dalam buat dia. Anda kan misalkan badannya kekar, sterek gitu kan, masuk ke toko wanita gitu kan.
pakaian dalam gitu kan. Tapi untuk dia, dan itu Anda akan jadi hero banget untuk beliau. Serius. Coba aja Pak. Saya punya guru ya, guru saya, seorang ustadz. Dia tahu Pak, Masya Allah beliau punya istri lebih dari satu. Dia tahu maaf ukuran pakaian dalam istrinya, semua dia tahu. Maaf beranya dia tahu, ukuran celana dalam dia tahu. Dan dia belikan semua itu. Itu cocok kalau mau poligami kayak begitu. Kok sampai ke situ sih? Enggak, nih bahas rumah tangga aja. Ya. Jadi itu sekalian. Jadi softwarenya ya, software. Jadi software itu gunakan baik-baik. Ya. Termasuk juga Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un rahmatul lil mu'minin, kata Allah, dan kami jadikan Al-Qur'an itu sebagai penyembuh. Jadi kalau Anda baca Qur'an, minta sama Allah, ya Allah jadikan Al-Qur'an ini penyembuh sakit hatiku, maksudnya sakit hatiku, penyakit di hatiku, penyakit di kolbuku. Minta sama Allah boleh. Apapun ayatnya, boleh Anda baca, silakan. Karena semua ayat dalam Quran itu baik. Tidak ada masalah. Tapi memang ada ayat-ayat, memang Nabi SAW mengajarkan. Ya, itu ayat-ayat ruqyah. Tapi tanpa itu pun nggak masalah. Minta. Bahkan, kul huwallahu ahad, al-ikhlas saja, itu kita baca 3 kali saja. Atau 7 kali itu sama dengan membaca satu Al-Quran. Ya, seperti itu. Ya, maka manfaatkan Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran itu belum mampu memberikan sensasi, coba find the moment of truth with Quran. Cari momen bersama Al-Quran. Ngaji sendirian, tiba-tiba berlinangan air mata, itu asik banget. Kalau udah kayak begitu, Anda sampai pada titik itu, kalau lagi sakit ya, Anda bisa ngomong sama Allah nanti. Ya Allah, kalau memang sakitku ini belum saatnya sembuh, maka aku ikhlas ya Allah. Dan kalaupun Engkau ambil nyawaku sekarang, aku ikhlas ya Allah. Tapi kalau ada kesempatan dan masih ada waktuku untuk hidup kembali ya Allah, maka sembuhkan aku. Itu yang Allah tunggu kalau orang lagi sakit. Ya, karena banyak orang ketika sakit malah yang dikejar dokter, obat, terapis, membekam. Ngapain kejar mereka? Faiza maritu fahuwa yashfin. Allah yang sembuhkan. Jangan khawatir. Begitu mudah Allah sembuhkan. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara kembali sama Allah.